Semua selesai? Hari ini hadir semua ya? Hadir. Berarti nggak ada yang absen gitu ya? Oke. Baik. Sebenarnya kalau misalkan kalian tahu apa sih itu resiliensi, pasti tentu nggak tahu ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang resiliensi dan apa sih itu resiliensi dan bagaimana kalian melakukan. Ini beberapa kartu gitu ya tentang resiliensi. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya kita harus supaya kalian itu bisa memahami mengenai konsep resiliensi, membentuk role mindset dan menemukan resiliensi. Ini tujuan belajarnya. Nah, jadi kita bisa dulu. Selamat datang di Merdeka ini, dimana sebagai mereka kali ini kamu akan belajar terus tentang resiliensi, serta diri dan konsentrasi. Semua fixed mindset akan mengalami lawan dan kalahkan sebagai tanda kamu sudah bersimulasi. Jadi kenapa sih resiliensi itu? Kalau di sini kita ibaratkan sebagai cerita, karena ada beberapa halangan dan rintangan yang kalian nanti akan hadapi di dalam kehidupan kalian, dan yang kalian akan hadapi itu adalah fixed mindset, di mana fixed mindset ini merupakan sebuah hambatan yang nanti kita akan bahas. Oke. Namun sebelum kita lanjut untuk belajar, ada permainan dulu nih. Permainannya apa Pak? Permainannya kita akan menyusun menara dari kartu ini, tetapi kalian silakan untuk dibagi beberapa kelompok. Boleh? Langsung aja ya, baris aja. Per baris ada 4 baris. Kemudian yang di belakang boleh nanti gabungin sebenarnya. Ya. Yang di belakang 2 orang tuh yang kerudung merah sama kuning boleh di. Oke. Saya bagikan dulu. Kurang lebih seperti itu, tapi yang pasti mah bebas. Saya membebaskan sesuai dengan kreativitas kalian. Sesuai dengan kreativitas. Ya, kartu remi. Ya, jadi pakai kartu remi. Kenapa pakai kartu remi? Ya, nanti lah kita akan jelaskan. Oke, boleh digabung. Oke, waktunya kurang lebih sekitar 2 menit untuk kalian nyusun. Silakan nyusun seperti itu. Kurang lebih menaranya seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kalian ada kreasi lain, silakan. Setting intinya ya. Harus jangan yang tremor ya, kalau yang tremor pasti jatuh. Tahan napas. Nah, bisa tuh. Bebas. Kalau itu kan 3 ya, itu bebas mau berapapun kalian setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya yang kuat-kuat maksudnya.
saya nggak punya apa pakai ini aja boleh kalian pakai gunain untuk mengatakan gitu. Iya udah dikasih yang ini nih boleh pakai lem. Jadi caranya kalian boleh bisa disobek dulu seperti ini, sobek dulu nanti ditempelin ke dua kartu seperti ini. Kayak gitu nih, ini lemnya nih. Bisa nggak? Disobek. Iya. Ya bisa. Kan kita harus banyak ya disusunnya. Kayak pakai alat bantu ya, itu alat bantunya. Bisa nggak? Caranya sini pilih dua kartu. Oh iya. Boleh minta lagi. Ini boleh minta lagi kalau merasa nggak akan boleh minta lagi ya ini. Itu bisa. Kalau nggak akan boleh. Itu kalian nggak pakai alat bantu. Nyalain kita. Caranya tuh disobek itunya. Ini disobek. Terus dia dua kartu digabung. Tuh. Tinggal dibuka. Ya sebisa-bisa lah pokoknya. Ya udah. Oke, bentar lagi ya. 1 menit lagi ya.
Dan itu sebetulnya salah satu bentuk permainan dari resilience. Jadi resilience itu kemampuan adaptasi terhadap tekanan atau kesulitan gitu. Jadi di detailnya kita akan lanjut. Jadi tadi itu permainan tentang resilience. Jadi saya kira perhatikan dulu ya. Pada bisa bahasa Inggris ya semuanya? Jadi resilience itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang terjadi dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi kalian tuh harus ketika misalkan mengalami suatu hal ujian atau tantangan, kalian harus bisa bangkit kembali. Itu namanya resilience, gitu ya. Jadi ketika misalkan seperti tadi kalian melakukan menyusun kartu tersebut untuk menjadi menara, kalian itu kan mengalami kegagalan ya. Ada yang tangannya tremor, ada yang kemudian napasnya terlalu kencang gitu kan. Atau yang ketimpa segala macam gitu ya. Tetapi ketika setelah itu pasti kalian akan coba lagi. Ya. Nah, resilience juga sama. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan dalam kehidupan, yang kalian lakukan itu bukan menyerah, tapi harus terus bangkit. Jadi ini kenapa sih alasan resiliensi ini penting? Kalian bisa baca atau bisa lihat di sini ada beberapa berita tentang pelajar yang pertama itu ada sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Kemudian ada patahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri, dan yang terakhir adalah siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Jadi ini bukti sekarang maksudnya kesehatan mental anak remaja sekarang itu
berdasarkan itu. Sehingga ketika kalian misalkan memiliki resiliensi, maka hal ini yang akan terjadi. Jadi kemudian kalau misalkan di antara kalian udah pacaran gitu ya, udah punya bebek gitu kan. Nah jadi ketika coba kita implementasikan ada hal seperti itu. Ketika kalian diputusin sama seseorang gitu, kalian tuh harus bukan berarti kalian itu hidupnya tenang, tapi kalian harus gimana caranya untuk pulih dari kesedihan, kegalauan itu kalian harus tinggalkan itu. Tapi harus bisa move on atau beralih ke hal yang lebih baik. Sama dalam kehidupan juga pasti ada ujian. Nah, dalam ujian-ujian tersebut kalian juga harus bisa menghadapi ujian-ujian tersebut. Sehingga supaya ujiannya lulus, maka kalian harus bisa bertahan dan bangkit kembali. Oke, kemudian ada beberapa faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi resiliensi. Yang pertama itu ada self awareness atau kesadaran diri. Yang kedua adalah emotional stability ya, atau kestabilan emosi. Kemudian yang ketiga ada adaptasi, kemudian growth mindset atau pemikiran yang berkembang. Kemudian ada efektivitas penyelesaian masalah. Yang keempat ada self compassion. Dan yang terakhir adalah positive perspective gitu, atau pandangan positif. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi resiliensi kalian. Jadi ketika kalian pengen bisa memiliki resiliensi yang tinggi, maka yang harus pertama kali kalian latih adalah growth mindset. Gitu. Itu gimana sih Pak? Kita baca. Nah, ini menurut Carol Dweck di bukunya Mindset, kalau nggak salah di perpus aja, bisa kalian baca gitu ya. Nah, pola pikir bertumbuh itu tumbuh sejak dalam pikiran. Artinya, ketika pikiran kalian itu tumbuh atau istilah pikiran kalian itu sehat dan kalian itu memiliki kemampuan growth mindset, pasti dalam ketika kalian mengalami kesulitan pasti bakal mudah untuk menyelesaikan kesulitan tersebut atau melalui kesulitan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki growth mindset, pasti mereka akan sulit bangkit atau sulit keluar dari masalah. Nah, ini kemudian contoh dalam kehidupan tentang fixed mindset atau growth mindset. Nah, yang pertama ini bedanya ya. Untuk fixed mindset itu adalah pemikiran yang terpaku atau yang tidak berkembang. Sehingga ketika dia mengalami kesulitan seperti di sini bisa kalian baca atau bisa kalian lihat bahwa ketika orang yang memiliki fixed mindset dalam memandang kesuksesan itu dia pasti bakal berpikir bahwa orang yang sukses itu orang yang memiliki bakat. Tetapi kalau misalkan orang yang memiliki growth mindset, dia memandang bahwa kesuksesan itu adalah dengan usaha. Jadi orang bukan berarti orang yang memiliki bakat dia bakal sukses, bukan seperti itu. Tapi yang growth mindset itu adalah orang yang dia tuh mau berusaha, ada kemauan, pasti dia bakal sukses. Nah, kemudian dalam kegagalan juga orang yang growth mindset dia akan senantiasa terus mencoba lagi. Dan bahkan dalam permasalahan atau dalam masalah, orang yang fixed mindset dia cenderung pasrah gitu, atau tidak mau berkembang, tidak mau menyelesaikan masalah, tapi dia akan senantiasa menanyakan mengapa sih masalah ini terjadi. Jadi fokus pada masalah. Tapi kalau orang yang growth mindset dia fokus pada solusi. Jadi gimana caranya solusi yang terbaik masalah tersebut selesai. Oke. Nah, sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang kalian bisa baca dan bisa kalian coba refleksikan kepada diri kalian. Nggak kelihatan ya? Nah, ini ada beberapa bisa dikatakan kuesioner atau angket yang bisa kalian ukur buat diri
diri kalian, apakah diri kalian itu memiliki fixed mindset atau growth mindset gitu ya. Kalau yang pertama, kalau misalkan contoh ini cara ngisinya kan checklist atau silang. Maksud checklist itu berarti iya enggak sesuai dengan diri kamu atau enggak. Kalau misalkan silang ini adalah tidak gitu ya. Contoh yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Menurut kalian kira-kira betul seperti itu atau enggak yang growth mindset itu? Kalau misalkan tidak, nah berarti kalian memiliki kemampuan growth mindset ya, bukan fixed mindset. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, mungkin hari ini itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.